Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, para seluruh jamaah Masjid An-Nur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini, karena atas limpahan nikmat, karunia, anugerahnya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka mengkaji ilmu, mempelajari atau memperdalam atau memurojaah, mengulang kembali ilmu-ilmu yang telah kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai serta memberikan pahala atas jerih payah yang kita lakukan pada malam hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula untuk kita haturkan kepada baginda kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjuang untuk menegakkan Islam sampai pada hari ini kita bisa merasakan agama yang sangat indah ini. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh kaum muslimin wal muslimat wal hadirin wal hadirat, semoga Allah SWT merahmati kita semua. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini bersama keluarga meraih surga. Demikian ya Pak, tadi siapa lupa saya, Pak Samino, iya, yang padahal beliau menghubungi saya, kemudian saya menyempatkan diri untuk bisa hadir, dan ketika itu beliau memberikan saran dengan tema demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah seluruhnya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Berbicara mengenai surga tentunya itu merupakan perkara yang sangat besar, karena surga itu merupakan cita-cita tertinggi, dan surga itu merupakan barometer kesuksesan seseorang. Dan barang siapa yang sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga serta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, itulah kemenangan, kesuksesan yang sebenarnya. Dan yang menggambarkan hal ini bukan profesor, bukan dokter Andes, bukan tokoh fulan atau fulan, namun yang berbicara demikian langsung Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad, maka sungguh hal itu, faqad faz, merupakan kesuksesan yang hakiki. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya jika kita mau berpikir, misalkan cita-cita duniawi kita adalah pangkat tertinggi, harta melimpah, paras yang tampan atau yang cantik, itu semua akan sirna, dan yang kekal hanyalah surga akhirat. Maka dari sini hendaknya kita mengambil pelajaran, ketika kita ingin bercita-cita, maka bercita-citalah dengan cita-cita yang kekal dan abadi, dan dia merupakan cita-cita yang sebenarnya. Bukan berarti tidak boleh bagi seseorang untuk menggapai cita-cita duniawi, tidak. Tentunya Islam mengajarkan umatnya agar memiliki
cita-cita, memiliki tujuan, memiliki target. Namun jangan sampai lupa bahwasanya dunia ini sementara dan akhirat itu abadi. Kemudian berbicara tentang keluarga, bersama keluarga meraih surga itu juga merupakan perkara yang sangat-sangat agung, di mana mungkin kita bisa melihat, kita bisa memperhatikan ketika bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, semoga Allah memberkahi kita semua, berada di momen-momen tertentu, misalkan di hari raya, ketika berkumpul dengan keluarga, ada ayah, ada ibu, ada kakak, adik, mungkin yang mbah-mbah, cucu-cucunya ngumpul semua, itu merupakan kebahagiaan. Walaupun mungkin setahun hanya sekali atau 2 kali. Dan kebahagiaan itu bisa kita rasakan ketika misalkan salah satu dari keluarga tersebut tidak berkumpul, rasanya seperti ada yang kurang. Benar atau tidak Bapak Ibu-ibu? Benar. Tentunya yang kita inginkan adalah perkumpulan keluarga yang sempurna jumlahnya. Tidak ada yang absen, tidak ada yang tidak hadir, semuanya hadir. Itu baru kebahagiaan di dunia, yang mana setelah acara terah mungkin pada pulang ke rumahnya masing-masing, beraktivitas kembali, namun berbeda dengan di surga. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat Masjid An-Nur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasannya perkumpulan yang benar-benar bahagia, yang menyempurnakan nikmat seorang hamba ketika di surga nanti adalah ketika mereka semua bisa berkumpul. Mungkin ada yang bertanya, apakah bisa seorang hamba berkumpul dengan keluarganya dengan lengkap, ada ayahnya, ibunya, anaknya, pasangannya? Maka jawabannya ada. Dari mana jawaban itu? Tentunya ketika berbicara masalah akhirat, sumber yang perlu kita ambil, sumber yang otentik, yang tidak akan ada keraguan. Jangankan kesalahan, keraguan pun tidak ada, yaitu dari Al-Quran. Banyak ayat yang menjelaskan tentang banyak ayat yang menjelaskan tentang bahwasannya ada keluarga orang-orang soleh, mereka berkumpul di dalam surga. Baik, kita masuk di antara ayat tersebut. Yang pertama ada di dalam Quran surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13. Mungkin nanti bapak-bapak bisa ketika pulang, bapak ibu bisa melihat di Quran ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Maaf sebentar, ini kita waktunya berapa menit ya? Saya takutnya kelewatan nanti, karena takutnya udah ngomong tiba-tiba kelewatan. Maaf, 45 menit atau 30 menit? 45 menit, baik. Berarti ini kita dari 7:30 ya. Insyaallah nanti di angka 3 barangkali selesai ya. Ya, semoga materinya tersampaikan ya. Mohon maaf Bapak Ibu, kita potong sedikit. Ya, kembali lagi kepada ayat tadi, di mana Allah berfirman, Jannatu adnin, surga Aden, yadkhulunaha, yang mereka semua memasukinya, waman salaha min abaihim, dan orang-orang yang soleh dari kakek moyang mereka, bapak-bapak mereka. Kalau kita lihat konteksnya secara tekstual, kalimatnya aba. Dalam bahasa Arab, aba itu bentuk dari jamak dari kata abun. Abun seorang bapak, abani dua orang bapak, aba artinya bapak-bapak. Namun para mufassirin, ulama ahli tafsir memberikan kaidah di dalam tafsir bahwasanya bentuk jamak ketika dikhususkan untuk rijal, untuk laki-laki, maka termasuk juga untuk perempuan.
Contohnya misalkan Allah berfirman ketika berbicara tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Alaikum itu pada hakikatnya untuk laki-laki. Namun apakah perempuan tidak diwajibkan? Tentunya sama juga. Contoh kedua yang sering kita lakukan ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum. Padahal mungkin ketika kita salam ada laki-laki, ada perempuan. Nah ini dalam kaidah tafsir, jamak laki-laki termasuk juga untuk perempuan, baik kakek mereka maupun nenek-nenek mereka, bapak-bapak mereka maupun ibu-ibu mereka. Wa azwajihim, dan juga pasangan-pasangan mereka. Jika di sini konteks ayatnya untuk laki-laki, maka istrinya juga masuk surga. Jika yang masuk surga perempuan, maka suaminya pun ikut masuk surga. Wa dzurriyyatihim, dan juga keturunan anak cucu mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya seorang bisa masuk surga bersama bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, kemudian pasangan-pasangan mereka, dan juga keturunan mereka, walaupun nantinya ada syarat-syaratnya. Baik, ini yang pertama, ayat yang menjelaskan bahwasannya seseorang bisa atau dapat berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Jadi tidak hanya dia sendiri. Kalau memang bapaknya soleh, ibunya pun soleh, beriman, istrinya pun demikian, suaminya pun demikian, anak-anaknya pun demikian, maka Allah akan kumpulkan semua. Karena yang namanya surga adalah tempat kenikmatan. Ketika seseorang merasa puas dengan makanan-makanan yang ada di surga, puas dengan minuman-minuman yang ada di surga, Allah tambahkan lagi kenikmatan agar mereka lebih puas. Apa? Allah pertemukan mereka di dalam surga. Kemudian ayat yang kedua yang menjelaskan tentang bahwasannya orang-orang yang beriman itu bisa dikumpulkan oleh Allah SWT dalam surga bersama keluarga mereka, yaitu Quran surat Ghafir ayat yang ke-7 dan juga 8. Quran surat Ghafir surat yang ke-40 ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-8, di mana Allah berfirman, Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bedanya ayat ini dengan ayat sebelumnya, kalau ayat sebelumnya itu langsung Allah yang mengabarkan. Kalau ayat ini bentuknya, kalau kita lihat dari segi konteksnya, adalah isi doanya para malaikat, di mana Allah mulai ayat ini dengan alladzina yahmiluna al-'arsya wa man haulahu. Kemudian sampai ayat yang ke-8, kemudian malaikat mendoakan mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa adkhilhum, masukkanlah mereka itu, hamba-hamba Allah yang beriman yang soleh itu, jannati adnin, ke dalam surga Aden, allati wa'adtahum, yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan surga. Dan bukan hanya untuk mereka, wa man salaha min abaihim, dan juga orang-orang yang soleh dari kakek moyang mereka, wa azwajihim, dan juga pasangan-pasangan hidup mereka, suami mereka, istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu serta keturunan mereka. Semuanya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Namun di konteks ini yaitu doanya para malaikat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, ketika para malaikat berdoa, kira-kira dikabulkan atau tidak oleh Allah SWT? Jawabannya pasti dikabulkan. Mengapa demikian? Karena malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, dan mereka selalu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika yang berdoa adalah makhluk yang paling mulia di alam semesta ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Ini ayat yang kedua yang menggambarkan bahwasannya
seseorang bisa masuk surga bersama keluarga mereka. Kemudian ayat yang lain yang hampir mirip maknanya yaitu Quran surat At-Tur, ya, surat yang ke-52 ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman, baik kalangan laki maupun perempuan, wattaba'athum dzurriyyatuhum, kemudian keturunan mereka mengikuti mereka, biimanin, ya, tentunya mengikuti dalam hal keimanan. Mengikuti dalam hal keimanan. Bukan hanya mengikuti dalam hal dunia, mengikuti jalur bisnisnya, mengikuti pekerjaannya, bukan. Tapi konteksnya syaratnya iman. Mengikuti mereka dalam keimanan. Kemudian kata Allah SWT, alhaqna bihim, kami pertemukan mereka semua. Ini janji Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka dengan keturunan mereka. Wama alatnahum min amalihim min syai', dan tidak ada sedikit pun dari amalan mereka yang kita kurangi pahalanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau kita perhatikan ketiga ayat ini, itu semuanya memiliki sir atau rahasia sendiri-sendiri masing-masing. Ayat pertama mengabarkan Allah sendiri, yaitu Allah SWT yang langsung mengabarkan bahwasanya orang yang soleh, bapaknya soleh, anaknya soleh, pasangannya soleh, Allah kumpulkan. Yang kedua itu doanya malaikat, yang pasti juga. Dan yang ketiga konteksnya adalah tidak disebutkan bapak mereka, yang disebutkan hanya dzurriyyatihim. Di sini terdapat faedah bahwasannya ketika seorang tersebut soleh, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga keturunannya. Di antara dalilnya adalah ketika bapak-bapak, ibu-ibu, ya, tadi atau kemarin membaca surat Al-Kahfi, di mana di sana ada ayat wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini. Adapun tembok yang roboh itu pada hakikatnya itu adalah di bawahnya ada harta bagi dua anak yang yatim, yang mana bapak mereka sudah wafat. Kalau kita membuka tafsir Ibnu Katsir, kita membuka tafsir para ulama, ternyata bapak mereka itu bukan bapak langsung, anak bapak, bukan. Ternyata kesolehannya bukan bapak yang pertama, tapi bapak yang kemana? Atas, yang ketujuh. Bapak 1, bapak 2, bapak 3, bapak 4, bapak 5, bapak 6, bapak 7. Maaf, ketujuh berarti ke atas. Iya. Jadi dari kakek yang ketujuh. Ketika kakek yang ketujuhnya soleh, Allah jaga keturunannya. Maka di sini tidak ada yang sia-sia. Ketika bapak-bapak menjaga kesolehan, ibu-ibu menjaga kesolehan, itu semua akan berimbas, terutama kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Mari kita lihat contoh nyata. Di antaranya adalah kita pasti tahu siapa Imam Syafi'i. Tentu tahu kita Imam Syafi'i siapa. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, di mana beliau merupakan seorang anak yang yatim. Namun bapak beliau soleh dan meninggal lebih awal, sehingga beliau tidak mendapatkan tarbiyah dari ayah beliau. Namun dengan kesolehan atau umunya ibunya yang solehah, Allah jaga Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i menjadi seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita mau lihat ceritanya, beliau pun demikian, yatim. Betapa banyak para ulama itu berasal dari anak-anak yatim, anak-anak yang mungkin tidak mendapatkan salah satu kasih sayang dari kedua orang tua, namun mereka bisa menjadi ulama. Kok bisa demikian?
Yang pertama karena kesolehan bapak mereka, kemudian kesolehan ibu mereka, sehingga jadilah anak-anak tersebut anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Imam Bukhari. Bahkan kalau kita lihat Imam Bukhari, kisahnya Imam Bukhari ini ya Bapak Ibu sekalian, pemilik kitab tersahih setelah Al-Qur'anul Karim. Kita memang tidak boleh membandingkan Al-Qur'an dengan hadis, nggak boleh. Quran firman Allah, hadis sabda Nabi tentu. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mendapatkan hadis riwayat Bukhari, itu sudah paling sahih, tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena memang persyaratan Imam Bukhari sangat ketat dalam menerima hadis, sehingga hadisnya tidak diragukan lagi. Ya, pasti sahih dan sudah menjadi patokan bagi para ulama hadis lainnya. Nah, dikisahkan bahwasanya Imam Bukhari pun demikian. Bahkan beliau ketika kecil lahir, kemudian di masa kecil beliau sempat buta. Kemudian ibunya selalu berdoa kepada Allah SWT agar anaknya tersebut dikembalikan penglihatannya. Dan alhamdulillah ketika dewasa Imam Bukhari menjadi melihat. Tidak ada kata yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sudah hampir 100 tahun, Allah karunia anak Ismail. Demikian juga dengan Nabi Zakaria. Allah langsung berikan Yahya kepada Nabi Zakaria. Ini semua tentunya adalah qudratullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada pembahasan bahwasanya di ayat-ayat, terutama ayat yang ketiga ini hanya disebutkan keturunannya. Itu menandakan bahwasanya ketika kita soleh, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunan daripada anak dan cucu-cucu kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesolehan kepada kita semua dan juga menjadikan keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti yang muda-muda belum boleh bertakwa dulu, nunggu nanti ketika sudah tua, tidak. Bahkan sebelum dia menikah, dia harus sudah bertakwa dulu. Agar apa? Agar mendapatkan wanita yang solehah. Ya, kalau kita mau lihat fikul usroh, kita kembali kepada sedikit keluar untuk fikih dalam berkeluarga. Di sana ada bab ikhtiyaruz zawaj atau memilih pasangan. Bagaimana sih memilih pasangan yang benar dan tepat supaya membangun keluarga yang baik. Karena maaf bapak-bapak ibu-ibu sekalian, yang perlu kita ingat bahwasannya menikah itu adalah ibadah. Kalau ditanya ibadah apa yang paling panjang? Sholat. Enggak, sholat berhenti 10 menit selesai. Zakat? Enggak, zakat setahun sekali. Haji? Enggak, haji setahun sekali. Menuntut ilmu? Benar, panjang, namun durasinya pendek, 45 menit, 50 menit. Maka ibadah apa yang paling panjang? Ibadah yang paling panjang berkeluarga. Sekarang kita boleh lihat dalam keseharian kita. Contoh misalkan, dalam 24 jam, kira-kira lebih lama sholat atau lebih lama dengan istri dan anak? Tentu jawabannya di luar sholat. Karena sholat hanya 5 menit, 10 menit dalam yang waktu. Sisanya bersama anak, bersama istri, bahkan mungkin bersama karib kerabat atau yang lainnya. Ini menandakan bahwasanya pernikahan itu merupakan ibadah, yang mana sulit kita pikirkan kok bisa nikah itu ibadah. Ketika sang suami berkata baik kepada istri, ketika sang suami membantu istri, demikian sebaliknya istri membantu suami, itu pada hakikatnya argo pahala sedang berjalan. Mungkin yang saat ini mungkin kita kadang kurang sadar. Ketika bapak-bapak ikut nyapu rumah, ibu-ibunya gosok baju bapak-bapaknya, setrika bajunya, itu semuanya pada hakikatnya adalah sedang beribadah. Karena saling berbuat ihsan, saling berbuat baik. Baik, bapak ibu sekalian, namun pembahasan kita bukan fikih keluarga. Kita kembali ke topik, yaitu bagaimana caranya agar keluarga itu bisa masuk dalam surga. Kemudian kita masuk pada poin-poin yang mungkin dengannya mempermudah kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar kita bisa
meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada malam hari ini setidaknya kita akan membahas 5 poin. Semoga waktunya cukup insyaallah. Angka 3 selesai berarti ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Yang pertama, bagaimana sih supaya kita bersama keluarga kita itu bisa masuk surga? Tentunya itu yang paling kita inginkan. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat ada seseorang yang dia mendapatkan syafaat. Ketika misalkan, mohon maaf, semoga kita terhindar dari ini semua. Contoh, ketika ada seorang anak yang dia sudah masuk surga, kemudian dia melihat di mana bapaknya, apakah di tingkat surga yang atas? Ternyata tidak ada. Dilihat surga yang bawah, apakah ada? Ternyata tidak ada. Nah, kita skip sebentar, kita berhenti sebentar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semoga Allah merahmati kita semua. Surga itu bukan hanya satu tingkatan. Surga itu bertingkat-tingkat. Allah berfirman, "Walikullin darajatum mimma 'amilu." Dan setiap derajat tingginya surga itu sesuai dengan amal ibadah yang dia lakukan. Para ulama menjelaskan, surga itu bertingkat-tingkat. Lantas pertanyaannya, berapa tingkat semuanya? Para ulama khilaf. Yang mereka sepakat satu, surganya untuk orang-orang yang mati syahid. Surganya para syuhada, orang-orang yang wafat di medan perang. Ini baru yang mati syahid, belum yang lainnya. Orang yang mati syahid itu memiliki 100 tingkatan. Enggak semua yang mati syahid surganya sama dengan para nabi, tidak. Karena ada orang yang berperang supaya dibilang dia berani, atau dia pengen cari ghanimah, atau biar dilihat di kaumnya, oh saya paling depan, sehingga keikhlasannya tercampur. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak memberikan sama antara yang paling ikhlas dengan yang ikhlasnya 30%, 70%. Ini kemahadiran Allah. Sehingga semuanya itu ada 100 derajat. Itu baru orang yang berjihad. Bagaimana dengan amalan-amalan yang lainnya? Tentunya di sana terdapat tingkatan-tingkatan. Walaupun ada asar dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya derajat surga itu sesuai dengan jumlah ayat bilangan yang ada dalam Quran. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika hadis Nabi SAW, ketika beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani yaumal qiyamah, akan dikatakan para penghafal Quran, ahli Quran nanti pada hari kiamat, Iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata Allah SWT, bacalah dengan tartil dan naiklah, sesungguhnya derajatmu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Dari sini para ulama menganjurkan anak-anak mereka untuk menghafal Quran, karena semakin banyak hafalan Qurannya, semakin tinggi derajat surganya. Walaupun ada pendapat kedua, maknanya bukan yang hanya hafal Quran, tapi yang paling banyak khatam Quran. Yang khatam Quran 7.000 kali lebih tinggi derajatnya daripada yang khatam Quran 2 kali semasa hidupnya. Ini motivasi bagi kita semua untuk berlomba-lomba dalam membaca Quran. Kalau bisa dihafalkan. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian sedikit gambaran tentang tingkatan surga. Baik. Kembali lagi kepada tadi, ketika sang anak tidak melihat bapaknya di atas, dia tidak juga melihat keluarganya di bawah. Lantas dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aina abi?" Wahai Allah Subhanahu wa taala, di mana bapakku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Unzuru finnar, unzuru fi jahannam." Coba cari di jahannam. Apakah ada bapakmu di situ? Nah, di sini terdapat syafaat, dan syafaat ini banyak. Ada syafaatnya malaikat, syafaatnya nabi kepada penduduk neraka agar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kemudian juga syafaatnya orang-orang soleh. Ya, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, itu Allah SWT sudah izinkan kepada siapapun yang Allah kehendaki untuk memberikan syafaat, maka dia akan bisa memberikan syafaat. Baru dari situlah anak tersebut memohon kepada Allah, lantas Allah SWT mengangkat sang
ayah atau sang ibunya ke dalam surga. Syafaat dari anaknya. Namun yang kita harapkan jangan sampai kita masuk neraka dulu. Kalau bisa selamat, karena maaf kata neraka itu sangat ngeri. Korek api saja kita nggak kuat tahan. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kita kembali lagi, kita bahas sedikit tentang neraka. Sebenarnya neraka itu warnanya apa sih apinya? Kuning? Bukan seperti di novel-novel yang kita lihat di anak-anak SMP, bukan seperti di majalah-majalah yang terlihat itu, bukan. Api jahanam warnanya hitam. Bisa dibayangkan sebesar apa derajatnya itu panasnya. Api kalau masih derajatnya kecil kuning, sedikit lagi oranye, kenceng kayak kompor gas biru, makin kenceng ungu. Belum pernah ada api dunia hitam. Yang ada arang hitam. Kenapa? Ya memang Allah jadikan jahanam itu apinya hitam. Makanya ketika orang mukmin melewati sirat, mereka penuh cahaya, sehingga mereka tidak jatuh ke jahanam. Berbeda dengan orang munafik, mereka nggak punya cahaya. Ketika mereka melintasi sirat, mereka gelap, jatuhlah mereka ke dalam jahanam. Kenapa gelap? Padahal kan di bawahnya api. Karena api jahanam warnanya hitam, tidak seperti api dunia. Ini sebagai gambaran agar kita benar-benar takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan untuk poin yang pertama, yaitu seperti ayat yang tadi kita bacakan. Bi-imanin. Syaratnya atas dasar keimanan. Maka cara memperoleh surga ya untuk kita dan keluarga agar kita semua bisa masuk surga, yang pertama adalah menanamkan keimanan dan tauhid kepada keluarga. Bagi bapak-bapak yang sudah mengaji atau ibu-ibu yang sudah mengaji, ajarkan kepada anak-anaknya tentang keimanan yang benar, terutama rukun iman. Yang kita khawatirkan ini, mohon maaf, mungkin kalau di sini tidak ada. Bahkan mohon maaf ya ibu sekalian, saya kan dari Jakarta. Di sana ada misalkan anak-anak itu SD, ditanya SMP bahkan, coba sebutin rukun iman, udah lupa, subhanallah. Tapi bapak ibunya Islam, kan kasihan. Jadi selama ini mereka tidak terbimbing. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita rukun iman kepada Allah yang benar, bahwasanya Allah Maha melihat, Allah itu Maha adil, Allah Maha mendengar, Allah Maha baik. Kita ajarkan Allah SWT memiliki hak yang perlu kita penuhi. Kemudian kita ajarkan juga iman kepada malaikat. Jangan sampai, mohon maaf, anak-anak sekarang kadang-kadang bercandanya bawa malaikat. Ya, mau candain malaikat maut deh di pinggir jurang. Iya, prank malaikat. Bahaya. Rusak keimanannya pada malaikat. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat di YouTube itu. Bahasanya ngeprank malaikat. La ilaha illallah. Ini mengurangi keimanan, bahkan bisa kufur. Bener nggak Mas? Banyak nggak yang begitu? Banyak ya? Ya banyak. Kemudian ada juga, kemudian yang ketiga setelah iman pada Allah, malaikat, kitab-kitabnya. Ya, kita tetap walaupun kita kitab sucinya adalah Quran, kita tetap beriman kepada Taurat, Injil. Bahwasanya Allah menurunkan Taurat kepada Musa. Hanya saja Taurat yang sekarang itu terkontaminasi, sudah dirubah-rubah. Kok iya? Iya. Sekarang gak usah kita bahas tentang Taurat dulu. Sekarang kita lihat fenomena yang terjadi di Palestina. Anak-anak kecil dibunuh, wanita-wanita dibunuh, dibom. Kok tega ya? Begitulah Yahudi, Bani Israel. Jangankan mereka, bahkan para nabi mereka bunuh. Wa yaqtulunal anbiya bighairi haq, dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Apalagi manusia-manusia yang hanya mengaku muslim, warga Palestina, pasti dibantai. Kenapa demikian? Karena memang benar-benar Bani Israel, orang Yahudi itu, subhanallah, keras kepala, gak takut sama Allah, bahkan berani mencela Allah subhanahu wa ta'ala, bilang Allah pelit. Contohnya ketika Nabi Musa memerintahkan Bani Israel, masuklah ke negeri Palestina, mereka bilang apa? Qalu lan nadkhulaha abada. Dalam surah Al-Maidah, kami enggak bakal mau masuk wahai Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergi aja ente Musa sama Tuhanmu, sama Allah. Perang sana berdua. Kami tetap di sini. Ada enggak para sahabat yang berani berbicara demikian di hadapan Rasulullah SAW?
Tidak ada. Itu gambaran bagaimana kejamnya Bani Israel. Bahkan mereka pernah bersiasat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa mengajarkan tauhid, melarang mereka berbuat dusta, berzina dan sebagainya. Ini Nabi Isa bikin kita repot. Ya udah kita bunuh aja. Dibunuh Nabi Isa, tapi Allah SWT angkat ke langit. Kemudian Allah SWT rubah salah seorang muridnya yang berkhianat. Allah SWT jadikan wajahnya mirip Nabi Isa. Kan demikian ya Bapak Ibu sekalian. Barakallahu fikum. Jadi kita kembali lagi tetap beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun yang sekarang itu sudah tidak benar lagi. Taurat, Injil sudah dirubah-rubah. Kalau tidak percaya, boleh kita cek. Misalkan, saya punya teman dulu di Binbas di Jogja. Itu dulunya dia bukan non muslim. Yang menjadikan dia muslim adalah karena dia pernah mengecek. Dia pernah cek Quran Indonesia, Quran Saudi, Quran India, Quran Australia, semuanya sama. Al-Fatihahnya sama, Al-Baqarahnya sama, tutupannya An-Nas, nggak ada yang berbeda. Tapi ketika mereka ambil misalkan Matius Vatikan berbeda dengan Matius yang ada di New Zealand, berbeda lagi dengan Matius yang di mana Afrika mungkin. Sehingga tidak ada keautentikan, tidak ada kemurnian. Dengan itulah dia ada masuk Islam. Namun tetap kita beriman kepada Taurat, Injil, Zabur yang terdahulu. Dan juga tidak boleh dimain-mainkan. Kita hina Injil yang sekarang, Injilnya Nabi Isa tidak. Tapi kalau Injil yang sekarang memang sudah tercampur. Demikian. Karena memang ada kepentingan para pendeta masing-masing. Hanya Islam yang Allah SWT jaga, hanya Quran. Kenapa? Karena itu janji Allah. Kenapa Quran bisa dijaga? Seumpamanya di Sukoharjo ada orang bilang ada surat baru, namanya surat ini, pasti Muslim yang ada di timur akan bantah. Pasti Muslim yang ada di Saudi bakal bantah. Sehingga tidak akan mungkin terjadi pembaharuan dalam Quran. Itulah janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Nanti sebelum hari kiamat Al-Quran itu akan putih sehingga tidak bisa lagi dibaca. Itu baru tanda-tanda datangnya hari kiamat. Sekarang Al-Quran masih bisa dibaca. Namun nanti sebelum hari kiamat Al-Quran yang ada di rak itu sudah tidak ada lagi tulisan Al-Fatihah, Al-Baqarah, tidak ada lagi. Putih karena Allah angkat. Semoga Allah SWT menjaga kita dari huru-hara hari kiamat. Baik. Jadi kemudian apalagi iman pada Rasul, ya. Kita juga tidak boleh menjelek-jelekan Nabi Isa. Oh, Nabi Isa ini nih, ya orang-orang Kristen, nabinya disalib. Enggak boleh gitu juga. Nah, itu mempernekan nabi. Walaupun kita tahu bahwasanya yang disalib itu bukan Nabi Isa. Namun tidak layak bagi kita untuk mengejek Nabi Isa. Begitu juga dengan Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian di antara rukun iman juga adalah beriman kepada hari akhir. Tentunya semua kita beriman bahwasanya ada hari akhir. Hanya saja permasalahannya kadang-kadang kita untuk mempersiapkan dirinya kadang lupa, lemah, lalai. Nah, kita kuatkan lagi keimanan kita kepada hari akhir. Kemudian yang terakhir rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Sebenarnya hakikatnya takdir Allah itu baik semuanya. Allah menakdirkan kebaikan itu atas dasar rahmat Allah, kasih sayang. Allah jadikan kita muslim, Allah jadikan kita beriman. Itu bukan karena kita hebat, karena kita nasabnya tinggi, bukan, karena kasih sayang Allah. Dan ketika kita sakit, Allah takdirkan kita sakit, tentunya tidak ada yang mau sakit. Namun pada hakikatnya takdir yang di mata kita buruk itu pada hakikatnya itu kemahadiran Allah. Mungkin Allah tahu dosa-dosa kita ini masih banyak, Allah ampuni dosa-dosa kita. Sehingga ketika berjumpa dengan Allah SWT tanpa ada dosa sedikit pun. Itu dia tentang perkara rukun iman. Yang pertama kali kita ajarkan kepada keluarga kita agar kita bersama keluarga bisa masuk surga adalah tanamkan iman dan tauhid yang benar. Kemudian yang kedua, menjadi pribadi yang soleh. Kalau bapak-bapaknya jadi bapak yang soleh, ya. Kalau ibunya menjadi ibu yang soleh, kalau anaknya pun jadi anak yang soleh. Lantas menjadi pertanyaan, apa sih patokan kesolehan seseorang itu? Bagaimana kriteria seorang hamba dikatakan soleh atau solehah? Setidaknya
para ulama memberikan dua. Yang pertama kriterianya adalah taat. Jika dia laki-laki, maka dia menjadi pribadi yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah setelah dia menjadi taat, ya, baik akhlaknya. Itu kriteria soleh. Kalau bisa disederhanakan, ibadahnya apik, akhlaknya apik. Karena mohon maaf, patokan soleh di mata orang sekarang tuh kadang-kadang beda-beda. Kadang ada orang misalkan dia ke masjid terus, oh soleh, tapi maaf, akhlak sama tetangganya tidak baik, akhlak sama orang tuanya tidak baik, akhlak sama kakaknya kandung sendiri tidak baik. Dan itu banyak kita jumpai. Ada juga yang berbalik, tidak pernah kelihatan di masjid, tidak pernah sholat, tapi wongnya apik itu mas. Lu ngopo pak? Nggak pernah ganggu orang lain, ngomongnya sopan, dianggap itu baik. Nah ini tidak adil. Seseorang dikatakan baik ketika dia bisa hablum minallahnya baik, hubungan dia dengan Allah baik, ibadahnya baik. Yang kedua, jangan kurang, hablum minannas juga baik. Ketika hubungannya dengan sesama manusia juga baik. Dan hubungan sesama manusia ini ada urutannya. Jangan sampai kita baik sama tetangga, baik sama orang lain, baik sama orang kita tidak kenal, tapi mohon maaf sama kakak sendiri cekcok karena warisan, karena adik sendiri nggak tegur sapa, udah tiga kali lebaran, sama bapak sendiri nggak mau salam, udah punya anak 3 gara-gara nggak direstui pernikahannya. Ini salah. Mau sampai kapan begini? Ini salah. Sehingga tidak dikatakan soleh ketika dia hanya memperhatikan hablum minallah, yang penting sholat, tapi sama manusia tidak diperhatikan akhlaknya, tidak baik. Yang mengatakan demikian Nabi. Ketika para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada seorang wanita tua, nenek-nenek, yang dia ini rajin sholatnya. Tapi ini mohon maaf ya ibu, bukan menyindir ibu-ibu. Ini memang hadisnya demikian. Tapi untuk semuanya. Kemudian dia sholat malamnya rajin, puasa Senin Kamisnya rajin, tapi dia sering mengganggu tetangganya, sering menggibah, sering menjelek-jelekkan, sering mengadu domba. Kemudian kata Nabi SAW, iya finnar, dia di neraka. Kemudian dikabarkan orang yang satu lagi, dia jarang sholat malam, cuman sholat wajib aja, yang 5 waktu. Kemudian juga tidak terlihat puasa sunnahnya. Tapi Nabi berkata, huwa fil jannah, dia di surga. Apa yang membedakan antara yang rajin ibadah dengan yang tidak rajin ibadah sunnah? Kok yang satu neraka, yang satu surga? Karena yang pertama tidak memperhatikan hablum minannas, tidak memperhatikan hubungan dengan manusia. Yang kedua, dia sudah baik yang wajib-wajibnya dan dia menyempurnakan dengan akhlak yang baik. Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW bersabda, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Segala yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah bertakwa kepada Allah dan juga akhlak yang baik. Nah, orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan akhlak kita, orang yang paling terdekat dengan kita, istri kita. Kalau yang ibu-ibu, suaminya, anak kita. Kadang-kadang mohon maaf tidak ada maksud untuk menyindir, tapi itu kekeliruan. Namanya belajar itu kan mengoreksi, evaluasi yang salah tinggalkan, dirubah jadi baik. Kan demikian. Kadang-kadang ketemu sama anak orang santun banget, tapi sama anak sendiri galak. Kadang ketemu sama istri sendiri nggak pernah romantis, nggak pernah senyum, tapi sama orang lain tegur sapa. Ini salah. Akhlak yang baik itu lebih tepat kita berikan kepada keluarga terdekat. Nah, maka ketika sudah tahu urutannya, semoga kita mulai hari ini mungkin yang belum paham bisa lebih lagi. Mungkin demikian juga bapak-bapaknya. Kadang-kadang kalau mancing misalkan ya, wah semangat, badminton semangat, goes semangat, makannya enak-enak. Begitu sama istrinya biasa-biasa aja. Jangan. Ketika kita berani traktir teman,
Maka jangan pernah perhitungan dengan istri. Bisa jadi dengan kita berbuat baik kepada istri, Allah berbuat baik kepada kita. Karena kalkulator Allah berbeda dengan kalkulator kita. Ini yang perlu kita benahi lagi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak ada maksud untuk menyindir, tapi untuk evaluasi mungkin jika ada yang salah. Dan ini bukan hanya untuk para hadirin sekalian, terutama untuk saya yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian setelah mengajarkan keluarga iman yang benar, tauhid yang benar, kemudian menjadi pribadi yang soleh, yang tadi dikatakan soleh itu baik itu ketika hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Yang ketiga, sabar. Sabar ini merupakan ibadah yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Lanjutkan ayat tadi, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kalau kita lanjutkan ayatnya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian semua, kata para malaikat ketika menyambut mereka di pintu surga, atas kesabaran yang kalian lakukan. Dan kesabaran itu kata para ulama ada 3 macam. Sabar dalam menjaga ketaatan, sabar di atas ketaatan, kedua sabar dari melakukan maksiat, dan ketiga sabar terhadap takdir Allah. Sabar melakukan ketaatan tuh kita sabar sholat, kadang-kadang subuh masih ngantuk, kita sabarkan diri kita, harus kuat. Kita ingat ini demi cintanya kepada Allah. Maka kata ulama, sabar dalam ketaatan itu sabar yang paling tinggi derajatnya. Kemudian yang kedua, sabar dari maksiat. Ketika mau maksiat, ditahan dirinya, jangan sabar, cari yang lain supaya tidak maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar atas takdir yang Allah tetapkan. Misalkan hari ini sakit, sabar. Semoga dengan sakitnya tersebut Allah SWT berikan ganjaran yang lebih. Nah, untuk ganjaran orang-orang yang sabar itu unlimited. Unlimited itu tidak ada batasannya. Mungkin ada di antara pahala-pahala yang batasannya disebutkan dalam syariat. Contoh, barang siapa yang sholat jenazah maka baginya 1 qirot. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu 1 qirot? 1 qirot itu seperti gunung Uhud, kan begitu. Nah, orang yang sholat jenazah kemudian mengantarkannya sampai ke kuburan dapat 2 qirot. Nah, ada juga pahala yang disebutkan dengan unlimited, tanpa batas. Nah, ini hanya Allah yang tahu. Dan di antara ibadah yang pahalanya limited, sabar. Makanya kalau ada orang udah hilang kesabaranku, nggak ada. Sabar itu nggak ada habisnya, karena pahalanya itu unlimited, tidak terbatas. Yang keempat, poin yang keempat di antara yang bisa kita lakukan demi meraih surga Allah adalah menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah SWT akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, maknanya 2. Makna pertama hakiki, benar-benar dia datang dari rumah ke sini, seperti mohon maaf Bapak Ibu sekalian datang dari rumah niatnya mau dengar kajian. Nah, ini insya Allah SWT akan mudahkan langkahnya. Kemudian yang kedua, maknanya adalah dengan wasilah. Wasilah itu baca kitab, dengarkan radio, dengarkan rekaman-rekaman. Itu juga termasuk menuntut ilmu. Baik, kemudian yang terakhir adalah berdoa. Di antara sebab yang paling banyak memasukkan seseorang bersama keluarganya dalam surga adalah berdoa. Dan jangan pernah salah ketika memiliki pemahaman, saya nggak perlu berdoa, udah saya yang penting ibadah, mau Allah masukkan saya surga, masukkan saya neraka, terserah Allah. Ini buruk sangka sama Allah. Bagaimana mungkin ketika seorang berbuat baik sama Allah, Allah masukkan ke dalam neraka? Bahkan apakah meminta surga itu aib? Tidak. Nabi Ibrahim memohon surga. Allah berfirman, waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk pewaris surga An-Na'im. Nabi Sulaiman berdoa minta surga. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Surat An-Naml ayat 19. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan orang-orang soleh di surga Firdaus. Nabi Yusuf juga berdoa, tawaffani muslimah wa alhiqni bis sholihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim ya Allah,
pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua doa mereka ya, yang tadi kita sebutkan memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, lebih 1 menit 16 ya. Ya, jadi intinya di antara sebab-sebab poin-poin yang bisa masukkan seorang bersama keluarganya dalam surga adalah yang pertama tadi apa? Mengajarkan iman dan tauhid yang benar. Yang kedua apa? Menjadi orang yang soleh, kalau yang wanita solehah. Yang ketiga sabar. Yang keempat semangat belajar. Dan yang kelima berdoa. Demikian pelajaran kita pada malam hari ini. Mohon maaf sudah lebih 1 menit ini. Semoga Allah SWT meridhai atas apa yang kita kerjakan pada malam ini dan menerima seluruh amal ibadah kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, karena mohon maaf saya juga baru belajar kultur Jawa, karena pada hakikatnya saya aslinya orang Aceh. Bapak saya orang Aceh, ibu saya orang Salatiga, saya lama di Jakarta dan sekarang baru jadi orang Sukoharjo. Jadi kalau ada kata-kata adab yang kurang, saya mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian, karena saya harus belajar juga, karena saya lihat orang-orang Jawa ini akhlaknya baik, masya Allah. Baik, kita turun ke majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.